Shalom. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya kita saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Kita bernyanyi selamat pagi Bapak. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan bahwa pernyataan Tuhan begitu luar biasa kami rasakan pada saat ini. Mulai malam hari Tuhan hingga saat ini begitu luar biasa kami rasakan melalui nafas kehidupan dan kesehatan yang keberikan kepada kami. Ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kira berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami serahkan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita bernyanyi Firman-Mu berkata kau bersertaku.
nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom. Shalom. Epistel kita di pagi hari ini tertulis dari 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. Kita baca secara responsoria dan di ayat 5 nanti kita baca bersama-sama. Saya mulai. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang mendatang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, Yang akhirnya dituntun dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku kebenarkan. Dia yang menghakimi aku Ialah Tuhan. Kita baca bersama. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan mengetahui juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang yang akan menerima pujian dari Allah. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin. Kita bernyanyi banyak perkara.
baik Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kembali kami ucap syukur Tuhan buat berkat-Mu dari malam hingga pagi yang cerah ini. Kau masih memberikan kami kesehatan serta nafas kehidupan Bapa. Itu bukan karena kuat hebat kami, melainkan itu berkat kasih karunia Tuhan yang selalu melimpah di setiap kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami sudah menaikkan lagu pujian kami. Biarlah lagu pujian ini bisa menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Itu juga Tuhan Yesus, buat kami yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau yang selalu memberkati setiap kehidupan kami, apapun menjadi aktivitas kami, Engkau yang selalu memberkati pribadi lepas pribadi. Begitu juga Tuhan Yesus yang baik buat orang tua kami Bapa dimanapun mereka berada, Engkau yang selalu memberkati mereka Tuhan. Kami tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu menolong mereka, Tuhan yang selalu menopang kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat negara kami ini Tuhan, Engkau yang selalu memberkati, Engkau yang selalu memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin kami, dari pemimpin yang tertinggi hingga terendah. Engkau yang selalu memberkati setiap program-program kami yang ada di negara kami ini Tuhan Yesus yang baik. Begitu juga Tuhan Yesus buat setiap pemimpin dalam kampus kami ini, Engkau juga yang memberkati mereka, berikan kebijaksanaan supaya apapun menjadi program kami dalam kampus ini, Tuhan yang selalu menyertai dan Tuhan yang selalu menolong setiap langkah kaki kami Bapa. Sebentar juga Tuhan Yesus buat firman-Mu yang akan kami dengarkan, biarlah firman-Mu itu bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami Bapa. Begitu juga Tuhan Yesus buat setiap orang, saudara-saudari kami yang berada di luar sana, yang kurang beruntung, yang sedang sakit Tuhan dalam pergumulan, Tuhan Yesus yang selalu menolong kehidupan mereka, Tuhan Yesus yang selalu menaungi kehidupan mereka, supaya mereka selalu bersyukur bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu di dekat mereka, Tuhan Yesus yang baik. Begitu juga Tuhan Yesus buat setiap aktivitas kami Tuhan, Engkau yang selalu memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Ku Rindu Sabdamu. hari ini Tuhan melindungi kami, menemani kehidupan kami Tuhan Yesus yang baik. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang berencana dalam firman-Mu ini Tuhan. Bagi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik,
kami yang ada di tempat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, esok dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada hari ini yaitu tertulis di Amsal 16 ayatnya yang ke-7. Amsal 16 ayatnya yang ke-7. Amsal 16 ayat 7 kita baca bersama-sama. Amsal 16 ayat yang ke-7 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ya, saya baca bersama sekali lagi. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Yang boleh menjadi tema kita pada hari ini yaitu kebahagiaan hidup orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa saudara-saudara? Kebahagiaan hidup orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kebahagiaan merupakan hal yang dicari oleh semua orang dan bisa kita pastikan bahwa semua orang ingin bahagia. Tanpa penderitaan, tanpa masalah, kita ingin hidup di jalan dengan mulus, berjalan dengan mulus. Tetapi dalam kenyataan bahwa masih banyak orang yang belum bahagia. Banyak orang yang belum bahagia karena ukuran bahagia bagi mereka hanyalah harta duniawi seperti kekayaan, kesuksesan. Di sini kita tahu bahwa Allah dapat mengubah lawan menjadi kawan bila mana ia berkenan. Dia yang empunya semua hati di dalam tangannya pasti bisa masuk ke dalam roh manusia dan berkuasa atasnya. Ya, Tuhan yang berkuasa di atas segala kehidupan manusia. Saat ini kita memiliki kebahagiaan itu. Segala cara pasti kita lakukan, tetapi kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan di dalam Tuhan. Apa saudara? Kebahagiaan di dalam Tuhan, yaitu kedamaian di mana dikatakan bahwa Tuhan berkenan kepada seseorang. Maka jika musuh kita atau orang itu pun didamaikannya oleh Tuhan. Artinya saat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, damai sejahtera akan melingkupi hidup kita. Damai sejahtera akan melingkupi hidup kita. Ia akan melakukan bagi kita apabila kita menyenangkan hatinya. Jika kita ambil peduli untuk berdamai dengan Allah dan untuk menjaga diri kita agar tetap di dalam kasih-Nya, maka ia akan menyelamatkan kita. Dan dikatakan Tuhan berkenan kepada Tuhan seseorang berarti hidup seseorang tersebut telah menyenangkan hati Tuhan. Yang selanjutnya yaitu menyenangkan hati Tuhan berarti kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dan hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Yang contohnya hidup menjadi berkat bagi orang lain yaitu yang pertama, kita bisa membantu orang lain tanpa bersungut-sungut atau segala macamnya. Ya. Dan hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain saat kita menjalani perlindungan dan kedamaian yang dari Tuhan. Jika kita hidup damai dan perlindungan dari Tuhan, itulah merupakan kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai manusia, karena hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita
akan menyenangkan hari-hari kita dengan penuh kedamaian, dengan cara kita menjalin damai dengan orang lain tanpa mencari masalah. Karena Allah yang tampak pada orang benar dan kasih setianya yang istimewa terhadap kita yang percaya dan hidup damai dengan orang-orang yang di sekitar kita. Jadi di sini dikatakan Tuhan, marilah kita menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Syukur bagi Tuhan yang boleh kami rasakan buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkata-kata di kehidupan kami Tuhan dengan firman-Mu ini Tuhan Yesus yang baik. Dan juga Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke tangan pengasihan-Mu Tuhan. Banyak dosa yang kami perbuat Tuhan, hapuskanlah Tuhan supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, esok dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan melakukan yang berkecuali, tetapi lepaskan kami dari jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Oh boy.